Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman yang menonton video ini dan juga Bu Neni atau Bu Rama yang ini. Sebelumnya, izin kami dari Mako untuk merepresentasikan atau mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan dari hasil membedah PEPA. Jadi, pada kelompok kami berfokus pada penerapan Moako untuk melakukan approach untuk MDTS, di mana MDTS ini adalah multi document text summarization. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hieronymus Nevel dengan penyakit P5052003. Di sini saya sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya yaitu Saya Indra Wijayanto dengan NRP terakhir 005. Saya Fadel Iqbal Hidayatullah dengan NRP terakhir 009. baik, terima kasih atas perkenalannya teman-teman. Kita lanjut ke selanjutnya, di mana pada pada penelitian ini kami memiliki sebuah problem understanding di mana kami harus menyelesaikan sebuah masalah yaitu extractive multi-document text summarization atau MDTS. Nah, hal ini memiliki tantangan tersendiri untuk menyeleksi kalimat paling representatif dari berbagai dokumen sumber untuk menghasilkan ringkasan akhir yang padat, koheren, dan juga informatif. Apa sih masalah ini juga termasuk lebih objektif karena pada masalah ini jadi adanya faktor kuantitas informasi dengan kualitas kepadatan ringkasan, di mana em, kami memiliki titik optimal membuat ringkasan yang memuat informasi selengkap mungkin atau coverage yang dengan baik, namun tetap unik atau diversitinya juga baik. Nah, untuk masalah ini, kenapa kami menggunakan MOP bukan single objektif? Karena tujuan dari MDTS sendiri itu mencari satu solusi tunggal yang kalah. Jika menggunakan single objektif, maka hasilnya akan berupa satu solusi yang objektif. Nah, karena dari itu kami menggunakan MOP sebagai salah satu metode kami untuk menghasilkan Pareto Optimal Set atau POS, yaitu kumpulan solusi terbaik yang mewakili berbagai kompromi atau trade-off. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa tahapan untuk melakukan algoritma dari PHSMO itu sendiri, di mana langkah pertama kami harus menginisialisasi parameter dan struktur masalah yang terjadi. Lalu pada langkah kedua, algoritma akan membangun ringkasan dengan memilih kalimat satu persatu, di mana pemilihan ini tidak acak tapi menggunakan probabilitas antar kata. Lalu pada langkah ketiga, kami mengevaluasi dan mengidentifikasi Pareto, di mana setelah solusi terbentuk, setiap ringkasan dinilai berdasarkan dua objektif, yaitu biaya dan juga waktu. Lalu akan dikumpulkan sebagai satu kumpulan solusi terbaik, yaitu yang dikumpulkan dengan Pareto atau Pareto Optimal Set atau BOS. Selanjutnya, pada langkah keempat, kami melakukan pembaruan feromon, di mana kami melakukan dua tahapan utama, yaitu evaporasi dan tinggi deposit. Lalu pada langkah kelima, kami melakukan iterasi secara terus-menerus untuk mengulangi langkah keempat hingga semua koloni itu selesai dan menghasilkan Pareto Optimal Set atau POAS. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya untuk mempermudah implementasi dari langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, kami telah membuat flowchart sederhana mengenai algoritma Moaco PSMO ini. Kan dimulai dari inisialisasi parameter dan feromon, lalu melakukan konstruksi solusi, mengevaluasi multi objektif, identifikasi non-dominasi, pembaruan feromon, dan melakukan iterasi atau mengulangi per generasi atau per koloni hingga didapatkan output Pareto optimal set. Nah, selanjutnya adalah evaluasi dan hasil paper. Yang pertama ada dataset atau konteks aplikasi. Konteks aplikasi sendiri meskipun dalam masalah utama yang dibahas di paper ini adalah mengenai peringkasan teks, tapi masalah ini juga dapat dibawa ke project scheduling atau dikenal sebagai masalah multi-objective discrete time atau cost trade-off, yang tujuannya adalah untuk mencari keseimbangan atau trade-off terbaik antara dua objektif yang bertentangan, misalnya seperti biaya total dan juga waktu atau lead time. Nah, dataset yang digunakan sendiri ini adalah untuk mengevaluasi kinerja algoritma dalam konteks model ini. Data yang kami gunakan meliputi benchmark problems dan juga data simulasi. Nah, selanjutnya ada metode evaluasi. Metode evaluasi yang kami gunakan terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama ada evaluasi optimasi dan juga evaluasi aplikasi. Untuk evaluasi optimasi tersendiri terbagi menjadi tiga, yaitu generational descent atau GD, yang mengukur konvergensi PSM, mengukur konvergensi seberapa dekat solusi ke true Pareto front. Yang selanjutnya ada hypervolume yang mengukur dominasi dan kualitas total ruang solusi PSM, PSMO unggul dengan nilai HP lebih tinggi.
Yang ketiga ada spread. Spread mengukur diversitas atau sebaran solusi agar terdistribusi merata sepanjang Pareto front. Nah, selanjutnya yang untuk evaluasi aplikasi terdapat Roach 1,2, L yang merupakan metrik standar untuk mengukur kesamaan ringkasan yang dihasilkan sistem dengan referensi manusia. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasil. Yang pertama ada kinerja Hastings Superior. YSMO konsisten meraih skor Roach tertinggi dibandingkan algoritma pembanding lainnya. Yang kedua ada kualitas linguistik. Tingginya skor Roach dan Roach L membuktikan bahwa ringkasan yang dihasilkan koheren dan memiliki struktur kalimat yang baik. Lalu ada keseimbangan objektif. Algoritma terbukti sukses menyeimbangkan tujuan yang bertentangan, seperti memaksimalkan cakupan informasi sekaligus meminimalkan redundansi. Dan yang terakhir ada penyebab keberhasilan. Kualitas ini dapat dicapai berkat mekanisme pembaruan feromon yang selektif, di mana hanya solusi terbaik atau non-dominasi yang dapat memperkuat jalur pencarian. Nah, selanjutnya ada penjelasan Pareto Front dari paper. Pertama ada visualisasi trade-off yang menampilkan rentang pilihan dari ringkasan yang sangat lengkap, cakupan tinggi hingga yang sangat padat atau redundansi rendah. Yang kedua ada fleksibilitas yang memberikan kebebasan penuh bagi pengguna untuk memilih ringkasan sesuai kebutuhan spesifik mereka saat itu, apakah butuh detail atau yang lebih ringkas. Dan yang terakhir ada indikator sukses. Kualitas algoritma dinilai dari kemampuannya menghasilkan Pareto front yang dekat dengan optimal atau convergence dan memiliki sebaran solusi yang luas atau diversity. Nah, mungkin untuk selanjutnya dapat dijelaskan Baik. oleh teman saya. Baik, terima kasih saya izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu transfer implementasi. Bagaimana algoritma Moako dapat diterapkan pada masalah ini? eh, Prinsip penerapan algoritma Moako sangat fleksibel. Contohnya itu ada desain rantai pasok dengan cara menyeimbangkan total cost dan total lead time. Lalu ada sequencing dan juga routing. Lalu ada seleksi portofolio. Syarat adaptasinya itu ada tiga elemen kunci. Yang pertama itu representasi masalah, yang dimana masalah harus dimodelkan ulang menjadi bentuk graf diskrit, node, dan koneksi. Yang kedua yaitu fungsi objektif. Eh, untuk fungsi objektifnya sendiri itu didefinisikan dengan menggunakan matematis dari tujuan-tujuan baru yang harus ditetapkan. Lalu yang ketiga yaitu pembaruan feromon. Aturan deposit feromon harus diubah agar hanya memperkuat solusi non-dominasi yang relevan dengan objektif baru tersebut. Tantangan yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu manajemen arsip yaitu Pareto set. Tantangan mengelola memori dan waktu komputasi secara efisien. Lalu yang kedua yaitu keseimbangan eksplorasi dan juga eksploitasi. Kesulitan menyeimbangkan penggunaan feromon dan juga mencari jalur baru agar tidak terjebak pada solusi lokal atau lokal optima. Yang ketiga yaitu distribusi solusi. Itu memastikan hasil akhir berupa kumpulan solusi yang beragam dan tersebar merata di sepanjang Pareto Front, bukan hanya berkumpul di suatu area trade-off tertentu. Untuk parameter tuningnya itu terdapat beberapa, yaitu ada intensitas feromon, lalu ada intensitas heuristik, ada laju evaporasi, ada jumlah semut juga, ada ukuran arsip, dan juga jumlah iterasi maksimum. Untuk penjelasannya mungkin bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya itu ada satu usulan perbaikan atau modifikasi algoritma yaitu integrasi multi objektif local search. Alasannya aku kuat, ACO kuat dalam pencarian global, namun seringkali kurang presisi untuk mencapai titik optimal yang sebenarnya di ujung Pareto Front. Mekanismenya menerapkan prosedur local search secara khusus pada solusi-solusi terbaik yang masuk ke arsip di setiap akhir iterasi. Manfaatnya menggabungkan kekuatan eksplorasi luas PACO dengan ketajaman local search untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan kualitas akhir solusi. Refleksi dan kesimpulannya yang pertama itu kompleksitas keputusan. Pelajaran utama dari OMP ini adalah pengakuan bahwa masa dunia nyata itu sering memiliki tujuan yang bertentangan gitu. Yang dimana ketika kita ingin mengoptimasi suatu titik itu malah menyebabkan titik yang lain semakin lemah. Itu yang pertama. Yang kedua terdapat pergeseran paradigma yaitu tujuan optimasi bukan lagi mencari satu titik solusi tunggal melainkan menemukan Pareto optimal set yang berisi sekumpulan solusi non dominasi. Yang ketiga yaitu keunggulan metodologis.
Prinsip dominasi Pareto memungkinkan pencarian solusi berjalan secara objektif tanpa memerlukan pembobotan subjektif di awal. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, fleksibilitas. Nilai terbesar MOP adalah memberikan kebebasan bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik dari berbagai opsi trade-off yang tersedia sesuai prioritas mereka saat itu. Untuk selanjutnya yaitu demo kode mungkin bisa didemokan oleh teman saya yaitu Brian. Untuk Brian dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin lanjutkan mengenai implementasi kode pada dataset dunia nyata. Jadi, izinkan untuk membagikan membagikan kode. Oke, jadi di sini kami menggunakan dataset mengenai berita BBC, di mana berita BBC ini terdiri dari beberapa berita yang memiliki labels, yaitu tiga labels, yaitu entertainment, teknologi, dan juga um, news, sorry, government, di mana setiap setiap berita ini merepresentasikan suatu kategori, di mana itu terdiri dari label-label tadi. Nah, untuk langkah awalnya kami melakukan text preprocessing seperti biasa agar data yang kami gunakan bersih dari segala stop word dan juga noise yang ada di berita. Lalu kami menginisialisasi hyperparameter search space, di mana space ini digunakan untuk mengoptimalisasi parameter-parameter yang akan digunakan pada model atau MDTS tadi. Lalu di sini kami juga melakukan atau menginisialisasi objective function, di mana selain untuk MDTS, kami juga melakukan objective function untuk meningkatkan F1 dan juga menurunkan complexity dari model yang sudah kami lakukan nanti di akhirnya. Lalu di sini kami juga melakukan kami menginisialisasi juga Pareto Logic dan juga algoritma dari Moako itu sendiri, di mana ini sudah sesuai dengan kode dan berbagai referensi yang kami sesuaikan agar lebih optimal untuk dataset ini. Nah, untuk model dari klasifikasi yang kami gunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi dari labels yang sudah tadi ada di dataset, kami menggunakan model SVM, di mana kami menggunakan SVM classifier yaitu SVC dengan kernel RBF. Lalu kami compare antara baseline model dan juga optimize model yang menggunakan Moako tadi. Nah, setelah di train atau setelah dilatih dengan data news tadi, kami mendapatkan bahwa terdapat peningkatan dari segi kompleksitas, namun tidak terdapat peningkatan dari segi akurasi. Di mana dapat dilihat pada confusion matrix yang sudah ada, bahwa hasil dari baseline model dan juga optimize model itu sama saja di angka akurasi 98%. Namun yang menjadi perhatian kami adalah di kompleksitas, di mana train time dari model itu berkurang sekitar 3 detik untuk train time-nya, dan juga break time-nya berkurang sekitar 0,2 detik. Di mana hal ini cukup baik apabila model ini digunakan untuk dataset yang besar atau lebih kompleks. Selanjutnya mungkin perbandingannya bisa terlihat dari slide PPT ini, di mana di sini terlihat ada beberapa parameter yang kami estimasi seperti nilai C dan juga beberapa parameter lainnya. Lalu yang sudah tadi kami jelaskan bahwa running time-nya berkurang sangat signifikan, dan juga classification report yang tidak berubah sama sekali. Dari hasil kesimpulan ini dapat kami simpulkan bahwa Moako dapat mengurangi running time namun tidak berhasil untuk meningkatkan akurasi dari model tersebut untuk mengklasifikasikan labels dari berita-berita ini. Baik, dari kami sekian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan juga Bu Neni dan Bu Rama. Semoga presentasi kami dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penjelasan kami atau benar-benar beberapa hal. Sekian, terima kasih.